Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kilatan ungu muncul di sebelah Mu Suanyin. Xia Qingyue memandang ke arah kepergian Sui Qianheng dan Sui Meiyin dengan setengah senyum di wajahnya. Keberuntungan Yun Ce dengan wanita sungguh luar biasa, baik di alam rendah maupun di alam dewa. Gadis ini memang aneh. Ketenarannya saat ini bahkan melampaui Luo Changsheng, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang pantas mendapatkannya. Tapi entah kenapa, dia membiarkan dirinya menyerah pada efek jejak jiwa dan jatuh cinta pada orang lain, itu tidak bisa dimengerti. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah Mu Suanyin memuji atau mengkritik Sui Meiyin. Jiwa tahan karat ilahi dari putri cahaya berkilau kecil, dan tubuh tahan karat ilahi milik ibuku adalah produk dari energi primordial yang kini sedang sekarat. Ini berada pada level yang sama dengan keajaiban ilahi, kata Xia Tiyue. Oleh karena itu, tidak aneh jika perasaan jiwanya berbeda dengan kita. Bahkan mungkin melebihi pemahaman kita. Mu Suanyin terdiam. Menurut ingatan Kaisar Dewa Bulan sebelumnya, semua pemilik jiwa stainless ilahi memiliki kemampuan untuk melihat menembus hati seseorang dan mengungkap esensi atau kebenaran mereka. Mungkin itu sebabnya dia sangat tertarik pada beberapa kualitas yang dimiliki Yun Ce. Xia Qingyue tersenyum sebelum melanjutkan, mungkin inilah alasan utamanya, bukan jejak jiwa. Kemampuan untuk melihat menembus hati seseorang. Mu Suanyin sedikit mengernyit. Xia Qingyue berkata, mungkin dia bisa melihat sekilas pikiran kita yang sebenarnya ketika dia dekat dengan kita. Mu Suanyin terdiam. Tapi ada orang lain yang membuatku lebih penasaran selain putri cahaya berkilau kecil. Xia Qingyue berbalik dan melihat ke salah satu sisi wajah Mu Suanyin yang sangat indah. Mengapa kamu memperlakukan Yun Ce dengan sangat baik, seniormu? Dia adalah muridku. Mu Suanyin menjawab dengan dingin, dia adalah murid langsung Mu Suanyin, dan sudah sewajarnya aku membelanya. Apapun yang kurang dari itu akan menjadi penghinaan bagi saya. Xia Qingyue berbalik dan menatap dunia es dan salju yang tak terbatas di depannya. Tidak jelas untuk siapa gumamannya, Mu Suanyin atau dirinya sendiri. Apakah itu semuanya? Balasan Mu Suanyin terlalu cepat. Begitu cepat, dia sudah mendapatkan jawabannya. Dia memang memiliki kemampuan luar biasa untuk memenangkan hati wanita manapun, kata Xia Qingyue pelan. Bahkan seseorang yang dengan rela menghindari kumparan fana selamanya, seperti senior sensi memutuskan untuk mengajarinya energi cahaya yang dalam. Apapun alasan di balik tindakannya, hal itu memberinya lapisan perlindungan ekstra. Jika dia dapat menyembuhkan Kaisar Dewa Surga Abadi dari energi iblis, tentu saja Kaisar Dewa Surga Abadi akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya juga. Dan dengan adanya Anda, seniormu, bahkan Qianye Yinger, orang yang bersaing demi rahasia terbesar Yun Ce, tidak akan bisa bertindak sembarangan terhadapnya. Saat ini Yun Ce adalah Raja Ilahi tingkat pertama. Kekuatannya tak tertandingi oleh salah satu rekannya, dan gelarnya sebagai praktisi terkuat dari Confederate God Battle adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Namun, hal itu hanya berlaku pada generasi muda. Setelah kembali, Yun Ce telah menarik perhatian para petinggi di wilayah ilahi timur. Ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang lain di seluruh dunia. Anda telah melewatkan kepercayaan terbesarnya. Mu Suanyin memandang Xia Tiyue. Xia Qingyue menggelengkan kepalanya tetapi tidak memberikan penjelasan padanya. Sebaliknya, dia berkata, alasan lain kamu mengungkapkan kartu asmu adalah untuk mengintimidasi Qianye, bukan? Mu Suanyin mengangguk pelan.
Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, seniormu. Xia Qingyue berkata, untuk saat ini, Qianye pasti tidak akan menginjakkan kaki di alam Snow Song. Oh, alis Mu Xuanyin bergerak sedikit sebelum pandangan serius memasuki wajahnya. Apakah kamu mengusirnya sebelum kamu datang ke sini? Anda pasti membayar mahal untuk melakukan itu, bukan? Itu hanya tipuan kecil. Itu benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai harga. Xia Tiyue meremehkan masalah ini. Pokoknya, sekarang semuanya sudah selesai, aku harus kembali ke alam Dewa Bulan. Sejauh yang Yun Ce ingat, Xia Qingyue hampir tidak pernah tersenyum. Meskipun dia tampaknya telah mempelajari teknik ini setelah menjadi Kaisar Dewa Bulan, itu bukanlah senyuman yang Yun Ce harapkan untuk dilihat. Tunggu, Mu Xuanyin memanggilnya, kamu tidak akan sering datang ke sini, kan? Apakah kamu tidak ingin berbicara dengannya sebentar? Itu tidak perlu, Xia Qingyue menutup matanya dan berkata, kamu berada di sisinya, dan itu sudah cukup. Dia dan aku bukan lagi suami istri, dan untuk melakukan apa yang aku rencanakan, aku harus menjauh darinya sejauh mungkin, bahkan perjalananku hari ini sudah merupakan sebuah kesalahan. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana dia meninggal saat itu? Bagaimana kabarnya selama beberapa tahun terakhir? Atau mengapa dia kembali? Mu Xuanyin berkata perlahan, kamu bukan orang suci. Bukanlah suatu dosa untuk meninggalkan waktu pribadi bagi diri Anda sendiri. Xia Tiyue terdiam. Saya dapat memberitahu Anda bahwa dia kembali ke planet tempat Anda berdua dilahirkan selama 3 tahun terakhir. Terlebih lagi, bencana sudah sering terjadi di planet ini. Situasinya tidak damai. Itu adalah alasan terbesar mengapa dia memutuskan untuk kembali. Wajah Xia Tiyue akhirnya sedikit berkerut. Mu Xuanyin melanjutkan, namun, dia sendiri telah menikmati kehidupan yang nyaman selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan telah menemukan putrinya sendiri. Jika planet itu saat ini tidak dalam bahaya, saya ragu dia ingin kembali. Anak perempuan, mata Xia Tiyue melebar karena terkejut. Yang lebih mengguncangnya adalah kata yang digunakan Mu Xuanyin, ditemukan. Dia berbalik dan bertanya, ibu dari putrinya adalah. Itu Chu Yue-chan, jawab Mu Xuanyin. Xia Qingyue mendongak sambil menahan segudang emosi yang rumit. Dia berbisik, saya mengerti. Syukurlah, penyesalannya berkurang 1 kali dalam hidupnya. Namun, ekspresi emosinya hanya berlangsung sesaat sebelum kembali normal. Dia berbisik, terima kasih telah memberitahuku ini, seniormu. Namun, Qingyue sudah terlalu lama berada di alam Snow Song. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali, kita akan bertemu lagi di surga abadi. Mu Xuanyin mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan kebingungan, apa yang kamu pikirkan? Xia Tiyue terdiam. 4 tahun lalu, kamu memutuskan hubungan keluargamu dengan Yun Ce untuk menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Dia harus tinggal di tanah terlarang samsara selama 50 tahun, dan kamu melakukannya karena kamu khawatir dia akan terseret ke dalam balas dendammu terhadap Qianye, jika kamu gagal atau mati dalam upaya tersebut. Tapi bagaimana dengan sekarang? Mu Xuanyin berdiri di depan Xia Qingyue dan menatap lurus ke matanya. Tapi dia meninggalkan tanah terlarang samsara lebih awal dari yang direncanakan, dan sekarang dia telah kembali ke wilayah ilahi timur. Perangmu melawan Qianye bahkan belum dimulai secara resmi. Yun Ce mendapat perlindungan dariku, perlindungan Putri Cahaya Berkilau Kecil, perlindungan Ratu Naga Sensi, dan sangat mungkin juga dari alam Dewa Surga Abadi. Apapun alasan yang mungkin kamu miliki di masa lalu, semuanya sudah usang sekarang. Kamu sendiri telah menjadi Kaisar Dewa Bulan dan memperkuat kekuasaanmu,
tetapi kamu masih dengan sengaja berusaha menjauhinya bahkan dalam ucapan. Xia Tiue terdiam. Saya tidak percaya bahwa itu adalah niat Anda yang sebenarnya. Jika tidak, Anda tidak akan datang ke sini. Kerutan di dahi Mu Suanyin semakin dalam. Apa yang kamu pikirkan? Mungkinkah ada alasan khusus yang mendorong tindakan Anda? Mata Xia Qingyue tidak goyah sedikit pun meskipun Mu Suanyin menatap matanya. Xia Qingyue akhirnya angkat bicara setelah lama terdiam, tapi apa yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Mu Suanyin. Senior Mu, apakah Yun Ce sudah memberitahumu tentang tugas khusus yang dia emban? Pertanyaan itu membuat Mu Suanyin tercengang. Dia mengangguk dan menjawab, dia baru saja melakukannya kemarin, apakah dia sudah memberitahumu tentang hal itu? Tidak, lalu bagaimana kamu tahu tentang itu? Xia Tiue tidak membalasnya secara langsung. Sebaliknya, dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara lembut dan jauh, Yun Ce membawa kekuatan ilahi dewa jahat di dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan dewa penciptaan yang belum pernah dilihat dunia ini. Selain itu, dia menyembunyikan banyak rahasia yang sangat penting dan sangat luar biasa. Bagi saya adalah orang pertama di dunia yang memiliki hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah. Saya juga merupakan eksistensi yang menentang akal sehat dan sejarah. Mu Suanyin tidak tahu mengapa dia tiba-tiba membicarakan hal ini. Dia tetap diam dan tetap menjadi pendengar yang baik. Kamu tahu bahwa Yun Ce dan aku dilahirkan di planet dan benua yang sama, tapi yang mungkin kamu tidak tahu adalah dia dan aku juga berasal dari kota yang sama. Kami tidak hanya memiliki usia yang sama, kami bahkan bertunangan saat lahir, artinya nasib kami terikat sejak hari kami dilahirkan. Mu Suanyin terdiam. Kemudian, saya mengetahui bahwa orang tuanya bukanlah penduduk asli benua itu. Ibuku juga tidak termasuk dalam alam rendah. Sejujurnya, baik Yun Ce maupun aku bukanlah orang yang seharusnya dilahirkan atau dibesarkan di benua itu, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami tinggal di kota yang sama sampai kami berumur 16 tahun, dan menikah pada tahun itu. Kemudian, dia dan saya melangkah ke dunia yang berbeda dan terpisah. Kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, kami tidak hanya bertemu lagi dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia entah bagaimana berhasil bergabung dengan sekte saya, sebuah sekte yang tidak pernah menerima murid laki-laki sampai saat itu. Bahkan kemudian, sekte saya berada dalam bahaya, dan untuk menyelamatkanku, aku dikirim jauh-jauh ke alam dewa. Tapi entah kenapa, kami bertemu lagi di alam dewa bulan, meski jarak antara kami seperti langit dan bumi. Sejak lahir, dia dan saya sepertinya terhubung oleh rangkaian takdir yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa drastis kehidupan kami berubah, tidak peduli seberapa jauh jarak kami satu sama lain, kami selalu dapat kembali ke satu sama lain. Kedengarannya sangat aneh, bukan? Alis Mu Suanyin sedikit bergetar mendengar cerita Xia Qingyue. Mereka berbagi usia yang sama, tempat lahir yang sama, latar belakang yang tidak biasa, bakat mustahil yang sama, dan mereka selalu bertemu kembali satu sama lain tidak peduli seberapa jauh jarak mereka sebelumnya. Terlepas dari itu, semua kebetulan ini hanyalah sebuah kebetulan. Tapi bersama-sama, rasanya aneh untuk sedikitnya. Kebetulan yang tidak biasa ini sangat jelas mengingat fakta bahwa mereka berdua memiliki bakat luar biasa yang belum pernah dilihat siapapun, bahkan di alam dewa. Namun entah bagaimana, mereka berdua muncul di alam bawah dan kota yang sama. Apa yang kamu coba katakan? Mu Suanyin bertanya. Dulu, saya tidak pernah menganggap ini aneh atau tidak biasa. Lebih tepatnya,
Bisa dibilang aku tidak pernah peduli, sampai suatu hari, dia berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan, pernahkah kamu mendengar rumor bahwa semua pemilik Heart of Snow Glaze Glass juga disebut putri dari Astaga, seniormu? Gelar ini dikenal semua orang sejak leluhur agung surga abadi, kata Mu Xuanyin. Teori tentang surga tidak berdasar dan hanya ilusi. Aku tidak pernah bisa mempercayai keberadaannya sepenuhnya meskipun ayah angkatku, mantan Kaisar Dewa Bulan telah gagal melarikan diri dari ramalan fatal alam misteri surgawi dengan seluruh kekuatannya. Rasa raguku bertahan hingga 3 tahun yang lalu ketika aku mewarisi kekuatan suci ayah angkatku Zike, dan kaca hati saljuku terbangun. Ada beberapa kejadian ketika aku melihat sekilas beberapa gambar buram. Mu Xuanyin bertanya setelah beberapa saat kebingungan, gambar apa? Saya tidak dapat mengatakan. Xia Tiyue menggelengkan kepalanya sedikit. Gambaran inilah yang membuat saya menyadari betapa anehnya nasib kita berpotongan seperti yang terjadi sejak kita dilahirkan, sampai pada titik di mana saya bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan kata menakutkan. Mu Xuanyin mengerutkan kening dalam-dalam. Apa hubungannya semua ini dengan pertanyaanku? Kekuatan istimewanya disertai dengan tugas khusus. Saya juga sama, namun, tidak seperti dia, yang membebaniku mungkin bukan tugas, tapi takdir. Mata Xia Qingyue semakin dalam. Tidak ada yang bisa memahami hal-hal yang tersembunyi di balik tatapannya. Saya ingin berpura-pura tidak tahu dan percaya bahwa semua yang saya lihat hanyalah ilusi-ilusi, tapi apa gunanya berbohong pada diri sendiri dan berpura-pura bahwa sesuatu yang saya lihat tidak ada. Lagi pula, aku tidak terlalu terkejut saat mendengar Yun Ce masih hidup. Faktanya, saya punya perasaan aneh bahwa memang seharusnya begitu. Rasanya perasaan itu telah membuktikan sesuatu, dan aku sangat tidak menyukainya. Mu Xuanyin sama sekali gagal memahami kata-kata Xia Qingyue. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia juga tidak berbicara omong kosong. Hanya ini yang bisa saya katakan. Dia menutup matanya. Sejujurnya aku terkejut bahwa aku akan memberitahumu hal ini. Mungkin karena semua yang kulihat dan dengar memberitahuku bahwa kamu tidak akan pernah menyakitinya. Tetapi saya tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang baru saja Anda katakan, dan saya masih tidak tahu apa hubungannya dengan pertanyaan saya. Mu Xuanyin menatapnya. Xia Qingyue berbalik dan melayang perlahan ke udara. Kemudian, dia berkata dengan begitu lembut hingga hampir mustahil untuk dipahami, mungkin suatu hari nanti kamu akan mengerti, mungkin suatu hari nanti tidak ada seorang pun yang akan mengerti, tapi hari itu, sudah sangat dekat sekarang. Kemudian, Xia Qingyue mendorong batu giok ungu bercahaya ke tangan Mu Xuanyin dan berkata, kamu boleh memanggilku dengan ini jika alam Snow Song dihadapkan pada krisis yang tidak dapat diselesaikan. Qingyue akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, juga, tolong jangan beritahu Yun Ce tentang apa yang aku katakan sebelumnya. Xia Qingyue terbang dan menghilang di depan mata Mu Xuanyin begitu saja. Mu Xuanyin tetap di tempatnya, alisnya tetap berkerut sampai lama kemudian. Apa yang dia katakan? Dia telah mengajukan pertanyaan sederhana yang membingungkannya, tetapi jawaban yang dia dapatkan bahkan lebih membingungkan. Di dalam istana es Phoenix, Yun Ce duduk di depan Kaisar Langit Abadi dengan kedua telapak tangannya menghadap keluar. Lapisan putih cahaya suci berkumpul di tengah dada Kaisar Langit Surga Abadi. Dia sudah mempertahankan postur ini selama 12 jam berturut-turut. Kaisar Langit Surga Abadi tampak damai. Kulitnya tidak pernah terlihat lebih baik sejak dia diganggu oleh energi iblis.
Energi mendalam cahaya adalah kutukan terbesar energi mendalam kegelapan. Meskipun kekuatan Yunce benar-benar tidak ada bandingannya dengan Evil Infant, Radiant Divine Art, yang ia kembangkan benar-benar merupakan keajaiban kehidupan ilahi tingkat tertinggi. Itulah sebabnya energi iblis yang terjebak di dalam kekuatan Kaisar Dewa Surga Abadi perlahan tapi pasti dimurnikan oleh energi cahayanya yang dalam. Vena mendalam dewa jahatnya tidak memiliki benih cahaya, dan waktu yang ia habiskan untuk mengolah energi mendalam cahayanya sangat singkat. Namun, penguasaannya terhadap energi mendalam cahaya sudah sangat maju. Saat itu, Sensi berspekulasi bahwa kecepatan penguasaannya yang luar biasa mungkin ada hubungannya dengan vena mendalam dewa jahatnya. Bagaimanapun, itu adalah pembuluh darah dalam tingkat dewa penciptaan. Ketika 12 jam berlalu, Yunce berada di ambang kelelahan. Kaisar Langit Surga Abadi membuka matanya dan berkata dengan lembut, "Yunce, mari kita berhenti di sini." Yunce juga membuka matanya dan menarik energi cahaya yang mendalam seperti yang disarankan. Dia menurunkan lengannya dan menghela napas dalam-dalam, berkata, "Kultivasi saya masih terlalu lemah. Harap tinggal di alam Snow Song sedikit lebih lama, senior." Junior ini berjanji untuk memurnikan semua energi iblis di dalam tubuhmu dalam waktu 5 hari. Hehe, Kaisar Langit Surga Abadi terkekeh sebelum berkata, "Aku lebih tahu darimu betapa menakutkannya kekuatan bayi jahat, jadi sudah mengejutkan bagiku bahwa kamu bisa memurnikan sebanyak ini hanya dalam waktu 12 jam. Namun, bencana merah mendekat dengan cepat, dan Majelis Umum Surga Abadi akan diadakan dalam 19 hari. Saya tidak bisa meluangkan waktu lebih lama lagi. Tetapi dengan bantuan Anda dan usaha saya sendiri, saya sekarang dapat menjamin bahwa energi iblis tidak akan menyerang setidaknya dalam waktu 1 bulan. Ini saja sudah sangat membantu saya, Majelis Umum Surga Abadi, dan wilayah ilahi timur, kata Kaisar Dewa Langit Abadi dari lubuk hatinya. Namun, matanya dengan cepat menjadi redup saat desahan panjang keluar dari bibirnya. Yunce tidak bersikeras untuk memperpanjang pengobatannya. Ini adalah kehormatan junior ini, senior, maafkan junior ini karena mengatakan ini, tapi apakah aku benar berasumsi bahwa pemikiranmu mengenai bencana merah ini sangat pesimistis? Kaisar Langit Surga Abadi terkejut, tapi dia tidak menyangkal klaim Yunce. Dia tersenyum pahit pada pemuda itu dan berkata, "Itu benar, meskipun pesimis bukanlah kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang saya rasakan saat ini." Yunce mengerutkan kening dalam-dalam sebelum bertanya, "Apakah ini berarti kamu sudah mengetahui bahayanya, atau haruskah aku katakan, rahasia di balik retakan merah itu?" Sekali lagi, Kaisar Langit Surga Abadi telah mengakui pertanyaan Yunce. Perubahan topik bahkan telah menghilangkan relaksasinya dari penyembuhan sebagian energi iblis dan menekan beban berat ke bahu Kaisar Dewa. Apa yang sebenarnya, Yunce menahan diri tepat pada waktunya sebelum meminta maaf. Junior ini telah melampaui batasnya dan menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan. "Mohon maafkan saya, senior." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Senyum lembut Kaisar Surga Abadi tidak pernah pudar. Dia sepertinya tidak menyalahkan Yunce sama sekali. Ketika konvensi dewa yang mendalam diadakan, saya hanya memiliki tebakan dan asumsi yang samar-samar mengenai identitas di balik retakan merah tersebut. Tapi setelah generasi muda dikirim ke alam ilahi surga abadi, kebenaran kemunculan retakan merah itu kemudian terungkap kepadaku. Orang yang mengungkapkan kepadaku kebenarannya tidak lain adalah mutiara surga abadi itu sendiri. Jadi begitu, Yunce mengangguk pelan.
Mengingat mutiara surga abadi adalah artefak tingkat tinggi, dan roh artefaknya masih mengingat segala sesuatu dari era para dewa, wajar saja jika pengalaman dan pengetahuannya melampaui semua makhluk hidup yang ada. Meskipun Yunce sangat ingin mengetahui kebenarannya, dia mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tanyakan sampai kebenarannya terungkap. Fakta bahwa kebenaran ini belum diketahui oleh alam dewa adalah buktinya. Ini adalah kebenaran yang sangat menakutkan sehingga saya tidak berani mengungkapkannya kepada siapapun sampai waktunya tepat. Hal ini karena kebenaran akan menimbulkan kepanikan besar di kalangan masyarakat, dan keadaan mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada bencana merah itu sendiri. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas. Yunce mengangguk penuh pengertian, tahu persis apa yang dibicarakan oleh Kaisar Langit Surga Abadi. Dia berkata, junior ini mendengar dari guru bahwa hanya guru ilahi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan umum surga abadi ini. Selain itu, semua orang dari wilayah ilahi timur diharuskan untuk berpartisipasi tanpa kecuali. Apakah ini berarti Anda siap mengumumkan kebenaran ini segera? Kaisar Langit Surga Abadi menatap Yunce dengan dalam sebelum berkata, hidungmu bagus. Benar sekali, keadaan menjadi sangat mendesak sehingga saya tidak punya pilihan selain mempublikasikan kebenaran dalam lingkaran kecil, tidak peduli betapa buruknya hal itu. Alasanku melakukan ini adalah karena mutiara surga abadi telah memberitahuku bahwa bencana merah berada di ambang letusan. Hati Yunce tiba-tiba tenggelam. Meskipun banyak kerusuhan besar berskala besar telah terjadi di seluruh wilayah ilahi timur akhir-akhir ini, kerusuhan tersebut belum sampai pada tingkat di mana mereka dapat dianggap sebagai bencana. Setidaknya, papan catur wilayah ilahi timur tidak terkena dampak besar. Namun, tak seorang pun kecuali Kaisar Langit Surga Abadi yang tahu bahwa bencana besar akan segera terjadi. Sebagai satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran, Kaisar Langit Surga Abadi, tanpa diragukan lagi, menanggung ketakutan dan beban terberat dari mereka semua. Lebih buruk lagi, tanggung jawab besar untuk mengorganisir perlawanan ini juga berada di pundaknya. Kembali ke konvensi dewa yang mendalam, kecurangan Yunce telah membuat Kaisar Langit Surga Abadi sangat marah hingga dia hampir mengasingkannya dari alam surga abadi saat itu juga. Yunce menegurnya saat itu, tapi sekarang, yang Yunce rasakan terhadap Kaisar Langit Surga Abadi hanyalah rasa hormat. Alam dewa surga abadi bukanlah alam raja terkuat di antara semua alam raja, tapi mungkin alam raja itulah yang paling pantas mendapatkan gelar dunia raja. Keberadaannya merupakan berkah bagi seluruh wilayah ilahi timur, dan tidak mengherankan jika mereka diterima oleh mutiara surga abadi, dan memberikan bimbingan hingga hari ini, bahkan setelah leluhur agung surga abadi, tuan aslinya telah lama tiada. Yunce berpikir sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, junior ini juga telah mendengar bahwa kamu mengumpulkan semua kekuatan wilayah ilahi timur untuk membangun formasi dimensi yang mencakup hampir setengah dari Primal Chaos. Formasi dimensi besar ini memungkinkan teleportasi langsung ke wilayah paling timur Primal Chaos dari alam dewa surga abadi. Mungkinkah kita akan melakukan perjalanan ke wilayah paling timur dari Primal Chaos untuk menyaksikan retakan merah dengan mata kepala kita sendiri? Hehehehe, Kaisar Dewa Surga Abadi terkekeh. Kamu benar-benar orang yang pintar. Benar sekali, dengan formasi dimensi besar ini, kita akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah paling timur dari Primal Chaos dan segera merespons bencana merah tua ketika itu terjadi. Tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya. Hanya ini yang bisa kita lakukan,
memperjuangkan peluang terbesar kita untuk sukses, tapi peluang ini pun sangat kecil sebelum kebenaran yang akan kita hadapi. Kaisar Langit Surga Abadi menatap wajah Yun Ce dan menyadari bahwa dia mungkin sudah bicara terlalu banyak. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Kamu masih sangat muda. Anda belum mencapai usia di mana Anda harus memikul tanggung jawab ini. Ini salahku karena mengatakan apa yang tidak seharusnya dikatakan, jadi tolong jangan biarkan hal itu mempengaruhi pikiranmu. Mungkin situasinya tidak seburuk yang saya kira. Tentunya gabungan seluruh pikiran para guru ilahi sudah cukup untuk memberikan respons yang baik terhadap bencana ini. Jangan ragu untuk melupakan apa yang saya katakan sebelumnya." Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam sampai dia mengambil keputusan. Dia berkata, "Senior, karena saya telah memurnikan sebagian energi iblis di dalam diri Anda, bolehkah saya mengajukan permintaan yang tidak disengaja?" "Oh," Yun Ce berkata dengan tekad di matanya, "aku ingin berpartisipasi dalam majelis umum surga abadi dan menyaksikan retakan merah itu dengan mataku sendiri juga." Begitu, alis surga abadi Dewa Kaisar sedikit berkerut, tetapi alis itu langsung menjadi rileks saat dia mengangguk, "Baiklah." Yun Ce terkejut dengan respon cepatnya. Dia berpikir bahwa permintaannya akan mendapat perlawanan, tetapi Kaisar Langit Surga Abadi bahkan tidak ragu-ragu sebelum dia menyetujuinya. "Benarkah?" "Baik-baik saja." "Tentu saja," kata Kaisar Dewa Surga Abadi sambil tertawa kecil. "Alasan aku membatasi partisipasi dalam sidang umum surga abadi ini hanya untuk para guru ilahi adalah karena hal-hal di bawah ini tidak akan mempengaruhi situasi, dan karena aku tidak ingin menyebarkan kebenaran. Kalau tidak, saya tidak punya alasan khusus lainnya. Saat ini aku berhutang budi padamu, dan aku tidak melihat alasan untuk melarangmu berpartisipasi jika itu keinginanmu." Yun Ce segera berkata, "Terima kasih telah menerima permintaanku, senior. Tuanku dan aku akan bertualang ke alam dewa surga abadi sesegera mungkin sehingga aku dapat memurnikan energi iblis dalam dirimu setidaknya sekali lagi." "Hehe, baiklah." Surga abadi, Kaisar Ilahi menerima tawaran itu sambil tersenyum. Setelah Yun Ce mengirim Kaisar Surga Abadi Dewa secara pribadi, dia menemukan bahwa Xia Qingyue dan pasangan ayah dan anak Sui keduanya hilang. "Di mana Qingyue dan senior Sui?" Yun Ce melihat ke kiri dan ke kanan. "Mereka sudah pergi," jawab Mu Suanyin. "Mereka sudah pergi." Yun Ce tercengang dengan ini. "Kapan mereka pergi?" 12 jam yang lalu. Mu Suanyin meliriknya sebelum berkata dengan nada dingin, "Ada apa? Menurut Anda, apakah mereka harus menunggu Anda dengan penuh kerinduan, dan menyisihkan waktu mereka ketika Anda akhirnya selesai?" Tegurannya yang agak keras membuat Yun Ce sedikit terlonjak. Dia menjawab dengan tergesa-gesa, "Tidak sama sekali. Murid ini hanya sedikit merindukan mereka." Mu Suanyin tidak mengatakan apapun tentang itu. "Apakah Qingyue meninggalkan pesan untukku sebelum dia pergi?" Yun Ce bertanya dengan sedikit cemas. Dia tidak begitu mengerti mengapa Mu Suanyin tiba-tiba menyerang dia. Mu Suanyin mengirim giok ungu transmisi suara Xia Tiyue terbang ke telapak tangan Yun Ce. "Kirimkan pesan padanya sendiri jika Anda mengalami masalah atau bahaya di masa depan. Di wilayah ilahi timur, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan kecuali Anda pergi dan memprovokasi alam dewa kerajaan Brahma itu sendiri." Kekecewaan Yun Ce akhirnya sedikit berkurang saat melihat batu giok ungu itu. Dia mendongak dan bertanya, "Tuan, apakah Qingyue benar-benar Kaisar Dewa Bulan sekarang?" Bahkan sekarang, dia merasa faktanya sulit dipercaya. Awalnya, dia akan menanyakan hal ini kepada Xia Qingyue secara langsung,
tapi sekarang Mu Xuanyin adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Kaisar Dewa Bulan, itu adalah gelar yang sangat mendalam sehingga dia tidak bisa memahaminya dengan Xia Qingyue tidak peduli bagaimana dia mencoba. Saya akan berbicara dengan Anda tentang hal ini dan bayi jahat nanti, kata Mu Xuanyin dengan nada acuh tak acuh. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan tentang putri kecil cahaya berkilau? Yun Ce berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, Mu Xuanyin berbalik dan menatapnya. Apakah itu desahan lega yang kudengar? Apakah itu berarti kamu tidak merasakan sesuatu yang intim padanya? Yun Ce mengangkat alisnya, tapi dia masih mengangguk. Tentu saja tidak. Dia dan saya jarang berinteraksi satu sama lain atau mengenal satu sama lain sama sekali. Tentu saja tidak ada perasaan seperti itu di antara kami. Pertunanganmu dengan putri kecil cahaya berkaca-kaca sudah diketahui semua orang, kata Mu Xuanyin. Apa pendapatmu tentang ini? Yun Ce menghela napas sedikit sebelum menjawab, aku, baik ketua istana Bingyun maupun tetua agung tahu bahwa pertunangan ini awalnya adalah rencana kenyamanan untuk menghindari murka Raja Alam Cahaya berkaca-kaca. Raja Alam Glaze Light sendiri menyadari hal ini. Awalnya kupikir dia hanya bermain-main, dan dia akan melupakan pertunangan ini sepenuhnya setelah 3000 tahun, tapi, dia menyadari bahwa dia semakin tidak memahami wanita akhir-akhir ini. Semua wanita di sekitarnya adalah hasil dari pergaulan yang sangat lama atau pengorbanan yang besar, tapi Sui Meiyin telah menjadi terikat padanya tanpa peringatan apapun setelah pertempuran yang dianugerahkan dewa. Terlebih lagi, obsesinya telah bertahan selama 3000 tahun, dan tidak menunjukkan tanda-tanda memudar sama sekali. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Lebih baik lagi, alasan di balik itu semua adalah pertarungan jiwa. Secara logika, dia seharusnya benar-benar muak dan malu padanya karena dia telah memukulinya dengan menggunakan metode yang paling rendah, tercela, tidak tahu malu, dan tidak senonoh. Dia bahkan telah bersiap untuk dihancurkan oleh kakak perempuannya, Sui Yingyue saat itu. Namun, hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan bahkan dalam mimpinya. Mungkin gadis itu diam-diam adalah seorang masokis yang aneh atau semacamnya. Mu Xuanyin menyipitkan matanya dan menatapnya begitu lama hingga dia bahkan mulai merasa cemas. Akhirnya, dia berkata, saya mendengar bahwa dia mencuri air kehidupan ilahi untuk menyelamatkan hidup Anda selama pertempuran pertama melawan Luo Changsheng. Benarkah itu? Yun Ce mengangguk. Tahukah kamu bahwa dia tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan Luo Guxi? Ini berarti dia terbang keluar dari alam cahaya mengkilap setelah dia menerima berita tentang kelangsungan hidupmu. Dia bahkan menyeret ayahnya, Raja Alam Cahaya berkilau bersamanya. Apakah kamu mengerti apa artinya ini? Mu Xuanyin bertanya lagi. Saya mengerti. Bagaimana rencanamu menanggapi hal ini? Yun Ce terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membalasnya, dan alam cahaya berkilau. Membayar kembali. Mu Xuanyin sedikit mengernyit. Kamu jauh lebih baik dalam berurusan dengan wanita daripada dalam berkultivasi secara mendalam. Apakah kamu serius memberitahuku bahwa dia ingin kamu membalasnya? Yun Ce terdiam. Saya tidak peduli apa pendapat Anda mengenai masalah ini, atau apa yang menghalangi Anda mengambil tindakan yang benar. Tapi, Mu Xuanyin memalingkan muka dari Yun Ce dan memunggungi dia, suaranya menggoda. Kamu tidak hanya bertunangan dengan putri kecil cahaya mengkilap, pertunangan ini diketahui seluruh dunia. Jika kamu mati, maka itu tidak masalah. Tapi kamu masih hidup sekarang, jadi kamu dilarang mengingkari janjimu. Anda harus nikahi dia.